Indonesia, negara yang kaya dengan keindahan dan sumber daya alamnya. Tempat di mana lebih dari 240 juta penduduk menggantungkan hidup mereka dari alam. Ekosistem hutan hujan merupakan salah satu kekayaan alam. Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi, Pak Rismanto. Iya, sebentar ya Pak, saya mute dulu ya Pak. Iya, Pak Wadi sudah bergabung ya. Tinggal menunggu Pak Irwan Lubis sama Pak Ferry. Pak Ferry juga udah datang nih. Ya, jadi ini adalah program terbaru dari Conwood, namanya Conwood Room Partners. Jadi di sesi ini sesinya adalah 1 jam atau 1 jam lebih, kemungkinan sih 1 jam. Jadi di sesi ini, sesi Zoom meeting Conwood Room Partners ini, jadi kita akan membicarakan seputar hal-hal konstruksi dan arsitektur bersama dari ahlinya. Kalau dari bidang konstruksi itu ahlinya sudah hadir, Bapak Wadi Huang di sini. Terus dari bidang arsitektur, kita masih menunggu Pak Irwan Lubis. Dan ada dari tim Conwood-nya sendiri itu manajer marketingnya Pak Ferry Firdaus juga sudah hadir di tempat. Jadi aku akan kasih tahu untuk kalian yang sudah bergabung, kalian yang sudah bergabung ini nanti punya kesempatan untuk bertanya kepada pembicara baik dari Pak Wadi, Mas Irwan atau Pak Ferry langsung gitu. Jadi pertanyaan ini bisa kalian lempar lewat kolom chat atau raise hand pada Zoom meeting gitu. Nah, nanti 5 pertanyaan terbaik dari partisipan yang aktif gitu. Nanti kita akan kasih merchandise menarik dari Conwood. Kayak gitu. Nah, sambil menunggu Pak Irwan Lubis ini profesional arsitek, kita review sebentar video-video Conwood ya teman-teman.
Iya teman-teman, sepertinya Pak Irwan sudah mau masuk nih. Sebentar saya cek dulu. Ini dia. Iya. Ya, jadi teman-teman yang baru saja bergabung, ini selamat datang. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya buat datang dan ada di sesi terbaru dari Conwood, yaitu Conwood Room Partners. Jadi saya kasih tahu lagi, berulang, bahwa ini adalah kegiatan sharing informasi terkait pandemi. Kemudian tema yang kita ambil adalah tema bagaimana merenovasi secara sederhana yang bisa kita lakukan di masa pandemi seperti ini. Sudah hadir Pak Wadi Huang, praktisi ahli dari bidang konstruksi. Kemudian akan ada Pak Irwan Lubis, itu arsitek dari BD Studio Medan. Nah, kita masih menunggu nih dari Pak Irwan. Kebetulan yang sudah hadir pembicara sudah ada 2, Pak Ferry Firdaus, Marketing Manager Conwood Indonesia, dan Pak Wadi Huang. Kita masih menunggu 1 orang lagi ya. Aku sih sudah chat, dia sudah membuka laptopnya sih. Ya, untuk teman-teman yang nanti punya pertanyaan seputar tema atau ada pertanyaan lain terkait bidang konstruksi dan arsitek, bisa langsung menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar, di kolom chat box, atau raise hand. Nanti kita kasih kesempatan untuk bertanya langsung ke narasumber, baik Pak Wadi ataupun Pak Irwan gitu. Iya, baru saja bergabung Mas Irwan Lubis dari BD Studio. Jadi pagi ini sudah lengkap, pembicara sudah hadir dari praktisi building konstruksi, Pak Wadi Huang sudah hadir, dan dari profesional arsitek Mas Irwan Lubis sudah hadir. Kemudian dari marketing Conwood Manager juga sudah hadir, Pak Ferry Firdaus. Boleh kita sapa dulu ya teman-teman ya. Pak Ferry, bisa dibuka layarnya, Pak Wadi, Pak Irwan. Aku unmute. Oke. Halo, selamat pagi Mas Ares. Ya, oke. Selamat pagi Pak Irwan. Halo, pagi. Baik. Gimana kabarnya Bang Irwan? Baik. Oke teman-teman, langsung saja acara ini aku serahkan kepada Pak Ferry Firdaus, Marketing Manager dari Conwood Indonesia. Jadi ia yang Pak Ferry yang akan membawakan acara ini dari awal sampai habis gitu. Untuk kalian yang punya pertanyaan, bisa langsung menuliskan pertanyaan kalian di kolom chat box atau raise hand, silahkan gitu. Oke, tanpa mempersingkat waktu, saya silahkan Pak Ferry membuka acara. Langsung saja Pak Ferry. Oke, terima kasih banyak waktunya Mas Rismanto. Saya mau sapa dulu kepada semua partisipan yang hadir di pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu diberikan kesehatan juga untuk kita semua. Dan tak lupa juga saya ingin menyapa para narasumber kita yang hadir di pagi hari ini. Ada Pak Irwan Lubis. Selamat pagi Pak Irwan. Aku manggilnya Abang atau Irwan? Aku manggilnya Abang atau Bapak nih? Boleh apa aja. Gimana kabarnya Abang Irwan?
Baik, baik. Sehat, Mas Baik, ya. Ferry. Ya. Baik, baik, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu ya Mas Irwan ya. Iya, ini suara saya kedengaran nggak? Kedengaran kok, bagus. Kedengaran, kedengaran. Siap, siap. Oke. Saya mau menyapa ke senior saya nih yang ada di Medan nih. Kakak saya juga kebetulan, Pak Wadi Huang. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Ferry. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan Conduit dan teman-teman yang hadir di sini. Pagi, Pak Wadi. Pagi, Gimana kabarnya, Pak Wadi? Sehat, Pak Ferry. Luar biasa, Pak Ferry. Luar biasa ya, sehat selalu ya. Medan Ya, gimana benar, Pak Wadi, Pak. kondisinya Medan, Pak Wadi? Medan boleh dibilang kasus meningkat ya, rumah sakit penuh. Ya, jadi kita memang harus jaga diri masing-masing lah Pak Ferry. Mau gimana lagi kan? Yang penting tetap Betul, Pak. harus prokes dan vaksin jangan lupa, itu aja Pak Ferry. Betul Pak Wadi ya. Kita juga sambil mengingatkan ya di sini bagi rekan-rekan semuanya untuk selalu menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini ya. Untuk menjaga diri kita sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita ya, ada yang orang kita sayangi agar terhindar dari COVID-19. Oke, aku mau informasi ini Pak Wadi, tadi juga sudah informasikan oleh Pak Ares. Nah, Pak Rismanto, cuman kita panggil namanya Pak Ares. Oh, iya. Tahuan nih nama sebenarnya nih. Nah, sebetulnya Rismanto Setiawan, tapi dipanggilnya Mas Ares gitu. Nah, saya mau informasikan untuk program kita kali ini mungkin termasuk baru. Ini adalah salah satu pilot kita. Jadi episode pertama kita di sesi nama acaranya itu Conwood Partners Room, di mana kita bisa sharing atau berbagi informasi sekaligus edukasi mengenai tips atau teknik-teknik yang ada di dunia konstruksi dan arsitektur gitu. Nah, kita juga sengaja datangkan praktisi-praktisi atau profesional-profesional yang ada. Hari ini ada saya sekaligus memperkenalkan kembali, ada Pak Wadi Huang, sales sekaligus operational director dari PT Primanusa Solusindo Medan ya Pak ya. Selamat pagi Pak Wadi, Ya. selamat datang. Selamat pagi Pak Ferry, Pak Ares, Pak Irwan Lubis. Dan satu lagi yang ahli di bidangnya ada Pak atau Abang saya sekali panggilnya ya, Bang Irwan Lubis dari BD Studio Medan sebagai aspek prinsipal BD Studio Medan. Selamat pagi Bang Irwan. Pagi Mas Ferry, Pak Wadi, Bang Ares. Pagi. Oke, di tema pertemuan kita kali ini kita mengangkat tema tips dan trik renovasi sederhana di masa pandemi. Kita tahu kan di masa pandemi ini, apalagi sekarang sedang PPKM, kita banyak di rumah, ya, banyak waktu luang yang mungkin kita bingung mau ngapain. Nah, di sini kita akan kupas nih, kita akan bedah tips and triknya atau ini ada ini hadiah OVO nggak ada? Sorry, ada yang nggak ke-mute nih. Oke, kita akan bedah tips and trick dari para pakarnya ya. Di sini ada Bang Irwan Lubis selaku arsitek, sama Pak Wadi Huang selaku praktisi dari dunia konstruksi. Oke, kemudian kita langsung masuk aja ke segmen pertama ya, di mana saya akan banyak nanya nih ke ahlinya karena ini kita sesinya santai aja, kita kita sharing, tanya jawab. Pertama saya mau nanya ke Bang Irwan Lubis selaku arsitektur sendiri, selaku arsitek profesional. Saya mau tanya dong Bang Irwan, tren desain yang ada di Sumatera nih saat ini, khususnya di Medan ya, apakah ada perubahan nggak? Sorry.
Oke, saya ulangi ya. Halo, ini Apakah ya nge-lag kayaknya. oke. Clear Mas suara saya, Bang? Nah, ya ini clear Mas Ferry. Saya ulangi sekali lagi ya, Bang Ya. Iwan. Jadi Ya. saya mau tanya nih mengenai tren arsitektur di Sumatera ya, khususnya Medan, itu ada perubahan nggak sih dari waktu ke waktu gitu, khususnya di masa pandemi seperti saat ini, Bang? Boleh dijelaskan nggak, Bang? Oke. Aduh. Dengaran ya? Kedengaran, Bang? Bagus. Oh iya. Kebetulan di Medan agak gerimis, mungkin connection-nya unstable, tapi ini harusnya sih tidak terganggu ya, semoga tidak terganggu. Ya, jadi salam kenal buat semuanya, selamat pagi, semoga kita sehat-sehat selalu, karena kalau pandemi gini sakit, seremnya itu ini ya, mau kemana juga bingung ini, rumah sakit penuh katanya gitu kan. Betul, Bang Iwan, betul. Iya. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan Mas Fei, sebenarnya kalau dari sisi desain, tidak, dari sisi filosofi tidak ada yang signifikan ya perubahannya. Artinya kita tetap punya filosofi dalam mendesain. Yang berubah itu justru kebutuhan ini ya, kebutuhan penggunanya. Artinya untuk merespon misalnya pandemi ini ada beberapa poin yang dulunya tidak begitu diperhatiin, sekarang malah jadi kebutuhan yang mutlak untuk diperhatiin, kira-kira gitu. Misalnya contoh, kalau soal desain kan katakanlah kita mau pakai style modern, ya tentu modernnya sebelum pandemi sama sesudah pandemi sebetulnya itu tidak terlalu banyak terpengaruh. Artinya secara filosofi kita tetap jalan ya. Cuman pertanyaannya ada disisipkan kebutuhan-kebutuhan yang sesuai pandemi. Misalnya dulu kalau orang buat rumah atau klien buat rumah jarang sekali memperhatikan ruang terbuka hijau. Maunya semua bangunan itu atau lahan itu terpakai gitu. Jadi sekarang malah kesadaran untuk memiliki taman, akses matahari yang cukup luas, lalu kemudian sirkulasi udara yang bagus, itu jadi semacam kebutuhan yang vital sekarang. Nah, jadi perubahannya sih lebih ke arah sana ya, lebih ke arah memenuhi habit yang lebih baik merespon pandemi ini, gitu sebetulnya Mas Fei. Kalau untuk material, kalau untuk desain, filosofi, kayaknya sih ya tetap dari dulu sampai sekarang tetap begitu gitu. Kira-kira gitu yang bisa saya jawab. Oke, Bang Iwan, keren sekali Ya. jawabannya. Berarti memang kebutuhannya lebih ke ruang terbuka hijau gitu, karena memang pandemi ini kan disarankan banyak berjemur ya, Bang ya, mendapatkan sinar matahari yang cukup, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya mau nanya nih agak sedikit spesifik. Sampai saat ini di masa pandemi ini banyak nggak sih Bang yang datang ke studio Abang gitu ya, ke BD Studio untuk konsul khususnya terkait renovasi yang khusus untuk masa pandemi saat ini gitu loh Bang? Sebetulnya ya bisa disyukuri juga selama pandemi justru kita BD Studio malah banyak yang datang dibanding sebelum. Tambah sibuk ya Bang ya. Mungkin karena tadi ya, karena orang banyak di rumah kali ya, terus mungkin ngelihat kondisi rumah yang kurang ada yang kurang nyaman, kurang apa gitu ya, karena mereka sekarang lebih banyak waktu luang di rumah, jadi mungkin berpikiran untuk mungkin itu juga terbesit terus terang di otak saya, karena dalam waktu dalam masa WFH kayak gini tuh jadi ada aja gitu yang kita ubah. Halo Bang Irwan. Sepertinya koneksinya agak sebetulnya gini, ini internetnya saya putus. Iya.
Halo? Halo, iya Bang. Ya, Oke, jadi gini. jadi lumayan banyak ya Bang ya yang datang justru pas waktu pandemi ini ya. Proyeknya makin ini ya. Jadi gini, Mas Pei, sorry tadi agak nge-lag, tapi saya bisa dengerin poinnya. Ini kedengaran nggak suara saya? Agak unstable ya, dengaran ya? Bagus kok, bagus kok. Kedengaran, bagus kok, bagus. Ya? Oke. Jadi sebenarnya konsep BD Studio dari awal memang lebih ke tropis kontemporer ya. Artinya kita memang betul-betul memperhatikan apa namanya sirkulasi udara, ada faktor-faktor alami itu kita perhatiin. Nah, mungkin dengan adanya pandemi ini lebih nyambung ya. Artinya kebutuhan sekarang itu dirasa cocok dengan konsep kita. Misalnya gini, kita selalu ngedesain sekecil-kecilnya site, selalu ada bukaan yang optimal. Kita perhatiin sinar, sebentar ya. Udah ada pertanyaan ya, saya baru lihat. Nanti mungkin untuk pertanyaan nanti tolek ya. Siap. Jadi dari dulu memang Mas Pei, Pak Wadi, Bang Ares dan teman-teman yang ada, konsep kita itu bukan berubah sejak ada pandemi. Mungkin bisa di-trace, bisa dicek ke akun BD kita, akun Instagram. Dari dulu kita konsisten dengan tropis ya, artinya tropis kontemporer. Jadi kita betul-betul memaksimalkan, mengoptimalkan apa namanya unsur-unsur positif dari alam, misalnya sinar matahari, sirkulasi udara, keseimbangan kelembapan, lalu sirkulasi yang baik, penghematan material, mood yang cozy, nyaman buat keluarga stay setelah seharian kerja gitu. Jadi konsep kita memang dari dulu seperti itu, dan kebetulan sekarang ada pandemi malah banyak yang cari kita karena relate gitu jadi Mas Pei. Jadi kayaknya konsep BD Studio itu kok cocok ya untuk apa namanya sedikit merespon lah ya, sedikit lah ya, mungkin banyak hal lagi merespon kebutuhan selama pandemi ini gitu. Jadi misalnya di lahan sempit pun kita siapin bukaan yang bagus, sirkulasi udara yang bagus. Bahkan ada taman gitu, walaupun lahannya sempit kok bisa ada taman gitu. Itu menarik. Jadi ya, jadi itu yang mungkin ya menurut kami kita didatengin atau banyak yang bertamu walaupun saat pandemi, kira-kira gitu, Mas Fei. Oke, berarti memang konsistensi BD Studio dari dulu dengan konsep apa tadi? Tropis kontemporer. Tropis kontemporer ya, memang konsisten dari dulu. Kemudian pas masa pandemi malah jadi ramai gitulah, malah jadi memang dibutuhkan desain seperti itu untuk apa ya? Untuk kebutuhan saat pandemi saat ini gitu loh. Ya. Berarti memang dari BD Studio sendiri itu sudah apa ya, sudah desain, sudah karakternya BD Studio sendiri ya Bang ya, dengan si tropis arsitekturnya ya. Ya, kalau istilah kita sih Mas Fei, kita kan di Indonesia, terutama mungkin di mana kliennya berada, misalnya proyek kami di Medan atau ada yang di Banda Aceh, ada yang di Bandung, Surabaya, seperti itu. Kami lebih kontekstual gitu. Artinya gini, kami mendekatkan filosofi desainnya kepada konteks lingkungan yang ada. Misalnya kami ngedesain di Banda Aceh misalnya, terus kami akan lihat kelembapannya seperti apa, sinar matahari di sana itu cukup bagusnya seperti apa, atau di jam-jam atau di bulan kapan gitu misalnya. Nah terus analisa tanaman, vegetasi dan segala macamnya itu bagaimana yang hidup di sana. Jadi kita kontekstual gitu, artinya di mana site project berada, kita betul-betul menggali potensi-potensi yang ada di sana, kira-kira gitu Mas P. Lalu kita sinkronkan desainnya dengan tentu filosofi yang mau kita angkat supaya lebih nyaman gitu, supaya lebih nyaman, kira-kira gitu. Ya, keren sih Bang Irwan menurut saya ininya ya. Nah, sekarang saya jadi kepikiran nih, apakah
terlepas dari iklim atau suhu tropis di Indonesia ya Bang ya. Ya, Desain yang yang mengadaptasi dari pandemi ini bisa dipakai untuk long term nggak sih Mas? Maksudnya misalkan ya pandeminya berakhir gitu loh. Terus desain seperti yang sudah dibuat ini bisa long term nggak, atau bisa tetap kita nikmatin nggak desainnya atau apa gitu loh Mas? Oke. Nah itu tadi yang menariknya, bahwa konsep kita ini justru kan kita bawa jauh sebelum ada pandemi. Nah artinya sekarang ada pandemi malah cocok. Berarti seandainya pandemi nanti berakhir tetap cocok sih harusnya. Nah, harusnya cocok. Tinggal memang menyambung pertanyaannya Mas Fei, desain kita cocok memang harus didukung oleh beberapa faktor juga. Misalnya ya tentu ada durabilitasnya si material. Nah, material ini juga berperan penting ya untuk menciptakan konsep yang moodnya tropis, cozy, ya tentu ada beberapa material yang memang sering kami pakai ya, supaya kesannya itu mungkin kalau dia di daerah yang dingin, kesan warmnya dapat tuh pakai apa ya, mungkin kayak yang di belakang Mas P dan di belakang saya adalah dua material yang sering kami pakai nih ceritanya. Nah kira-kira gitu. Jadi sekarang tinggal bagaimana mengkolaborasikan desain itu dengan sistem maintenance-nya supaya nggak ribet gitu. Maintenance-nya juga kan perlu tuh supaya misalnya gini, ini ada contoh kasus yang lagi menarik. Sekarang kan lagi banyak nih orang bikin bangunan tuh ada tanamannya di mana-mana, ada pohon segala macam, ada tanaman. Nah pertanyaannya, apakah benar-benar sudah dipikirkan satu, bagaimana maintenance-nya atau merawatnya? Yang kedua, jenis tanaman apa yang memang betul-betul nyaman, tidak merusak bangunan. Nah, ini contoh kasus. Jadi kita di BD Studio juga mendesain sampai nge-research itu gitu. Jadi kalau bisa kita tawarkan sesuatu yang menarik, tapi juga kayak tadi pertanyaan Mas P, apakah itu long term? Harusnya kita cari yang long term, yang easy to maintenance kalau bisa. Yang memang ya kalau bisa mendekatin zero maintenance misalnya, zero maintenance gitu. Nah, jadi harusnya saya jawab pertanyaan Mas P, harusnya yang kita desain itu sudah harus memikirkan seandainya pandemi berakhir apakah itu masih bertahan. Saya jawab bertahan, malah nggak sampai, maksudnya malah sampai waktu yang tak terbatas itu tetap nyaman ya, tetap nggak bosan. Karena memang itu kalau boleh saya tambahkan, peranan penting dari seorang arsitek ya Bang ya, itu yang memberikan touch atau ambience sendiri terhadap bangunannya. Dan saya yakin setelah pandemi pun orang akan lebih mereka karena sudah terbiasa dengan pola hidup sehat, dengan lingkungannya juga atau hunian yang sehat sih, kedepannya mereka akan lebih aware ya, mulai dari huniannya sendiri gitu, mulai dari dalam rumah sendiri mungkin. Jadi sebenarnya betul seperti yang Bang Irwan bilang, ya ini akan long lasting gitu ya. Desain seperti ini gitu. Oke, kalau Bang Irwan boleh share nggak Bang, kayak misalkan Bang Irwan punya contoh-contoh desain atau apa atau punya tips nih, karena kan memang temanya di hari ini tips tips renovasi sederhana di masa pandemi ya Bang Irwan. Mungkin Bang Irwan yang mau di-share gitu. Boleh nanti dibantu Mas Ares untuk share-nya. Ini mungkin karena waktunya berapa menit sih boleh untuk cerita? Boleh senyamannya Bang Irwan aja. Kita sih punya waktu sampai jam 11 siang nanti, tapi nggak apa-apa, misalkan bisa dilanjutkan. Kurang lebih sekitar 15 menit cukup kali ya. Senyaman. 15 menit bisa ya, baik-baik. Nah jadi sebenarnya saya nggak tahu juga, ini mungkin karena pagi, dan kebetulan gara-gara saya kemarin vaksin ini ya, harusnya siang mungkin audiensnya lebih banyak, tapi next coba banyak atau sedikit buat kita sih seru lah. Nah, pastinya seru. Harusnya seru ya, mungkin nanti kita arrange lebih seru lagi. Jadi kurang lebih ini saya
saya mewakili teman-teman di BD ngerangkum ini secara singkat ya. Oke, ini BD Studio kita berdiri kurang lebih 6 tahun lalu ya. Nah, next Mas, boleh tolong. Nah, ini sebetulnya ini belum masuk ke tema yang dibuat oleh Mas Fei dan Mas Ares. Tapi ini hanya kulitnya dulu saya gambarin. Nah, saya bilang tadi bahwa desain kita dari awal memang konsentrasinya ke desain yang ramah lingkungan, yang tropis kontemporer. Artinya kita betul-betul menggali potensi-potensi yang ada di sekitarnya yang berhubungan dengan alam ya. Misalnya seperti ini. Kita punya site, kita nyusunnya seperti ini tentu untuk mendapatkan apa? Salah satunya ini adalah orientasi bangunan dan rasio bangunan. Jadi bangunan itu tidak semua dibangun di dalam site sehingga punya lahan hijau, area bermain, tempat kita menikmati udara bebas, matahari, seperti itu. Kalau ngelihat ini, site-nya sebetulnya besar, tapi rumahnya hanya ya bisa dibilang seperenamnya ya, 60% gitu maksudnya. Jadi masih ada 40% ya. Malah sebetulnya sih kalau kita hitung kolam itu sebagai bangunan ya, sebagai kolam renang itu kalau tidak dihitung seperti bangunan, ya bangunannya hanya 50% kalau kita lihat dari slide-nya. Nah, lalu orientasi bangunannya yang kita lihat di sini, kita perhatikan cahayanya dari mana sehingga di arah timur kita buat bukaan yang sangat banyak, kira-kira seperti itu. Mungkin bisa next, Mas. Nah, contoh kasusnya ini rumah juga berada di lahan yang sempit, tapi kita usahakan dia cukup nyaman, matahari. Kebetulan ini rumah menghadap ke barat, sehingga kita kasih kisi-kisi atau secondary skin untuk mengurangi cahayanya. Supaya apa? Di dalam tidak terlalu panas, sehingga bisa mengurangi penggunaan AC yang juga tentu akan mengkonsumsi listrik, kira-kira seperti itu. Nah, next mungkin Mas. Ya, slide berikutnya juga sama. Ini rumah yang sedang on progress, malah sudah mau selesai. Barusan kita posting ada di Instagram BD Studio. Kalau penasaran lihat dalamnya, baru banget. Ini kita posting kira-kira 3 postingan terakhir. Ini rumah menghadap barat sehingga optimalisasi cahaya kita arahin dari dalam atau dari belakang, sehingga yang di depan ini kesannya tertutup ya. Tapi sesungguhnya rumah ini terang. Kalau penasaran sama dalamnya nanti bisa dilihat di di Instagram. Lalu kemudian ini kalau kita lihat tadi coverage bangunan, kita selalu sediain area hijau, area terbuka kurang minimal sih sekurang-kurangnya 40% ya harusnya. Jadi ini ada perbandingan rasionya. Boleh tolong selanjutnya, Mas Ares. Ini kurang lebih tampilannya. Jadi kalau kita lihat di sini ada ruang makan menghadap ke taman. Nah, ini yang sekarang diperluin sebenarnya sama pandemi ini. Nah, kita bisa berjemur tanpa harus terasa risih atau terspot oleh orang lain gitu kan, karena ini area kita sendiri gitu. Nah, kira-kira gitu. Nah, next misalnya. Nah, ini juga kalau kita lihat ini rumah kecil kayak gini, tetap aja ada area untuk kita duduk, kita berjemur, menikmati taman, walaupun tidak harus ke taman kota, tidak harus ke hutan-hutan di pinggiran kota, karena sekarang kan mobilisasi dan pergerakan juga dibatasi ya. Betul. Sehingga desain-desain seperti ini yang memang sebelum pandemi juga sudah kita lakukan, jadi relate, sehingga masih malah lebih bagus gitu. Orang bisa menikmati, bisa sehat gitu, menikmati alam gitu. Next, Mas Ares, tolong. Ini juga, nah misalnya gini, pandemi ini juga berhubungan dengan habit, kebiasaan ya. Tapi bagusnya dengan adanya pandemi, ya, dengan adanya pandemi, kebiasaan kita yang baik dulu, yang hampir terlupakan itu diingat kembali. Contohnya, kita rajin cuci tangan, kita rajin bersih-bersih, kita sampahnya ya lebih teratur, lebih ada manajemen sampah, kira-kira gitu. Nah, jadi sisi tidak jahatnya pandemi itu atau sisi baiknya pandemi itu kita diingatkan kembali untuk kebiasaan-kebiasaan baik kita supaya dihadirkan kembali seperti itu. Nah, tolong selanjutnya Mas.
Lalu kemudian di kita itu ada material-material yang sering kita pakai, tapi biasanya itu yang tadi Mas Pei sempat singgung, kita cari yang tidak terlalu susah stoknya, tapi kalau bisa juga daya tahannya itu kuat ya, atau bisa lama. Ya, misalnya bisa dilihat di sini nih, rata-rata sih tidak susah didapetin material-material yang kita biasa pakai, ya, kira-kira gitu. Selanjutnya boleh. Ini juga, ini padahal tempat komersil yang mungkin kalau bisa dibilang okupansinya untuk income-nya sangat tinggi, tapi kita malah pakai material lokal gitu. Bisa aja sih kita buat keren, tapi tidak harus material mungkin yang susah dapetin, atau mungkin sering discontinue gitu. Misalnya kita pesan berapa, ntar mau nambahin susah gitu kira-kira. Nah, itu mungkin next. Kalau konvert gampang, Mas. Kalau konvert Bang. Kalau ya nggak apa-apa. Tadi kan kalau dua slide ke atas gitu boleh balik lagi nggak, Mas Ares? Ya, enggak, tadi 2 slide dari sini aja. 2 slide dari sini. Ya, sorry. Yang pagar itu ya? Ya, yang pagar itu. Nah, naik lagi 1, 2, naik lagi 1, 2. Yes. Nah, satu lagi, Mas, sorry. Nah, tadi saya mau sebutin materialnya, takut terkesan hard selling, tapi faktanya sih saya pakainya sudah lama ya. Malah saya kenalnya sama petinggi-petinggi Conwood sekarang ini kayak Mas Pei, Mas Ares sama Pak Wadi ini kesannya udah terlambat sih sebetulnya, karena saya pakai udah lama. Iya, jadi kayak karya-karya. Nah, benar. Saya ini Pak Irwan, Bang, material yang durable dan mudah diperoleh. Jadi kita dua klik itu aja yang Pak Bang Irwan sebutkan itu udah dipenuhi oleh kita, Bang. Yes. Jadi di Medan gampang diperoleh, Bang. Tinggal telepon nanti kita bisa standby-kan barangnya. Iya, boleh Pak Wadi. Bang Irwan. Lanjut ya. Ini kan yang terlihat. Baik. Ini kan yang terlihat masih di pagar. Sebetulnya nanti akan ada beberapa kejutan lagi, material-material terutama yang menjadi host kita hari ini, yaitu Conwood, ada saya pakai di beberapa spot lagi nanti. Baiklah, mungkin kita bisa lanjut 2 slide berikutnya dulu tadi yang kepotong. Setelah ini Mas Ares. Ya, ini benar. Ya, ini tadi yang saya maksud, kita tuh dari awal konsepnya benar-benar mengoptimalkan betul-betul mengoptimalkan, kalau bisa memang ada bahan yang ya jangan ada sisa lah kalau bisa gitu. Kayak gini nih kita pakai material bekas gitu. Kurang lebih kalau kita desain dengan baik dan kreatif, saya rasa material bekas juga tidak terlihat murahan ya, artinya bisa jadi naik kelas gitu. Cuman ya tergantung kreativitas si arsiteknya juga sih. Boleh tolong next. Apanya ya, Bang Irwan dipakai, Bang, di slide ini, Bang? Yang di slide ini, oke. Saya lupa kasih tahu. Yang di atas tadi, Mas Ares. Ini kan kita bikin dinding, ya, kita kan bikin dinding cor. Oke. Jadi yang pertama ini kalau kita lihat itu kan ada bekisting ada bekisting kayu baja. Ya, kayu 23 itu ya. Oh, baja. Kayu 23-nya sih kebetulan dia beli tapi yang murah waktu itu. Nah, waktu itu ya. Jadi yang paling sayang dibuang adalah bekistingnya. Sehingga plat baja ini kita pakai kembali untuk kulit bangunan di lantai atasnya. Aduh, saya nggak tampilin ya kemarin. Ya, ini ada kebetulan klub di Medan lumayan punya nama, itu Shoot. Ya. Punya Pak Kosim ya, Bang Irwan ya, punya Pak Kosim. Iya, punya Pak Kosim, benar. Kebetulan. Ya, kebetulan. Kenal ya Pak Wadi ya. Kenal baik, Bang. Kenal baik ya. Nah, mungkin bisa tanya nama saya, bisa ditanya-tanya juga style desain kita. Kebetulan The Traders dan Sakero juga kita yang buat. Kurang lebih seperti ini. Ya. Itu nanti mungkin kita
bahas karena saya lebih fokus dulu ya ke ini ya, Pak Oke. Wadian. Nanti kita ada Lanjut, sesi lanjut. nih. Lanjut Bang, lanjut Bang. Siap. Masih Pak Wadi. Jadi kayak gini, tadi saya sempat cerita sama Mas Fei bahwa sinar matahari, area terbuka hijau, ini kan bisa kelihatan jelas ya, sirkulasi udara. Desain-desain kita itu selalu mengoptimalkan lah ya potensi-potensi alam yang ada seperti ini tanpa harus membuat tidak nyaman. Memang ya kalau kita untuk mendapatkan sesuatu tentu harus ada effort juga ya. Misalnya gini, contoh, kita bikin banyak tanaman atau rumput, ya kita harus ada effort dong untuk nyapu daunnya, untuk motong dahannya. Ya kurang lebih ya kita kan ada ya take and give ya kan, gitulah. Betul. Nah ini seperti ini kos-kosan. Tapi kalau di Medan cukup punya nama, orang kira di Bali gitu. Karena konsepnya ya natural kontemporer gitu. Jadi kayak ini ada air hujan bisa meresap, terus nanti pembuangannya bisa bagus. Atau kalau malah ada konsep yang lebih baik, airnya dimanfaatkan kembali. Kebetulan di sini waktu itu tidak dimanfaatkan karena ada beberapa faktor lah ya. Nanti mungkin bisa saya jelaskan di kesempatan lain. Next Mas, tolong Mas. Nah ini juga sama rumah. Ini kan renovasi. Kebetulan saya ambil banyak proyek yang di slide kali ini, di presentasi kali ini yang renovasi untuk mencocokkan dengan tema yang diambil Mas Fei dan Mas Ares. Renovasi kita judulnya kan renovasi sederhana gitu kan. Jadi kita buat, kalau ini memang bangun baru, nanti masuk topik kita buat yang sesuai dengan tema. Nah ini contohnya kan kita kayak nggak berada di bangunan ya, kita kayak berada di taman tapi featuring bangunan, kira-kira gitu. Nah jadi kira-kira seperti itu. Next please Mas. Next please. Ya Mas Ares. Ya, ini juga kita punya area terbuka yang memang benar-benar mengoptimalkan potensi yang ada dari alam. Next Mas, please. Next, boleh. Nah, ini juga rumah yang tadi ya. Terus di dalamnya juga banyak menggunakan material-material yang sustain, yang durabilitasnya tahan ya. Oke, next Mas. Nah ini juga kita buat kombinasi antara material modern atau material produksi sekarang dengan tanaman atau dengan konsep alam. Jadi misalnya dia makin besar, kesan buildingnya itu tidak dominan, tetap alaminya seimbang gitu. Nah, kira-kira gitu. Next please Mas. Nah ini kalau dilihat-lihat ya, rumah ini tampak depannya aja ada satu material ya yang menjadi perhatian. Itu fungsinya untuk kisi-kisi, untuk untuk memfilter sinar matahari sore ya. Itu ada Conwood, saya lupa seri apa yang ada di kisi-kisi itu. Tapi ini rumah sudah lama dan ternyata kayak kata Pak Wadi tadi ya memang tahan ya. Saya buat ini kira-kira berapa ya, 4 tahunan lalu atau kurang lebih gitu. Dan ini rumah masuk majalah. Jarang-jarang karya Medan itu masuk majalah. Berarti keren desainnya Bang. Iya, jadi ada sedikit apresiasi juga buat kota kita yang jarang disorot gitu. Dengan desain yang bagus kita bisa kasih experience, kita kasih edukasi juga buat teman-teman yang pengen buat desain yang keren lah, kira-kira gitu. Next please Mas. Mas Ares. Halo. Atau di saya ya yang nggak kelihatan ya? Oke. Ini sudah berubah. Oh ya ini. Oh sudah berubah ya. Nah ini tadi saya maksud judulnya kan jelas ya, energi efisiensi. Jadi kalau misalnya rumah cukup banyak bukaan, sorry sebelumnya. Ya. Oke.
Ini internet saya yang memang kurang stabil kayaknya. Oke, jadi kalau kayak ini misalnya ya, rumah yang banyak bukaan, lalu sirkulasi udara yang bagus, itu akan bisa secara tidak langsung maupun secara langsung menghemat energi. Contoh, jika rumahnya terang, kita bisa menghemat listrik untuk lampu. Jika rumahnya sirkulasinya bagus, kita bisa menghemat aircon, listrik. Dan jika kita ya butuh taman atau butuh tempat untuk duduk, kita punya banyak ya. Ini rumah cukup asri. Ini karya kita yang kedua yang masuk majalah juga. Ya, jadi karya yang kedua masuk majalah cukup lumayan diapresiasi. Baru mungkin selanjutnya, Mas. Ini juga ada karya kita yang mungkin kesannya bangunannya malah lebih inferior ya, lebih tertutup oleh tanamannya atau alamnya. Ya, kita memang konsepnya sih begitu. Jadi seimbang antara building sama alamnya, kira-kira gitu. Nah, ini tadi yang saya maksud, ada sirkulasi udara, kurang lebih gitu. Next please, Mas. Nah, ini yang mendukung lah ya, kira-kira begitu cahayanya. Mungkin next please, Mas. Sama seperti ini juga. Ya kalau teman-teman butuh butuh presentasi ini, nanti bisa kontak Mas Ares, dibagikan aja, saya izinkan, silahkan saja ya. Terus, nah ini misalnya ada beberapa maksudnya poin kayak tempat tidur juga bisa senyaman ini, kamar tidur mungkin bisa senyaman ini, sirkulasinya ada, cahayanya ada, nuansa ruangannya cozy. Nah, ini nanti ada hubungannya ke cozy yang tadi disebutin Pak Wadi, bahwa material yang sekarang jadi host ini sering saya pakai juga karena menimbulkan kesan cozy and warm gitu. Jadi enak. Oke, ini ya mungkin pendukung-pendukungnya. Kita bisa lihat airflow, air filtering, noise filtering. Nah, itu rumahnya asri, kurang lebih seperti itu. Next, Mas. Nah, ini juga ya bagaimana sekarang desain kos-kosan kan kadang orang butuhnya kamar banyak tapi tidak manusiawi, kadang-kadang kan kayak gitu ya. Nah, ini kita hadirkan. Nah, ini kita hadirkan malah kos-kosan yang sangat manusiawi, malah kayak ini di villa Ya, atau di hobi banget gitu. ini sih, keren banget Mbak. Kayak di hotel ya. Kayak di iya. Nah, ini next please Mas Ares. Nah, ini nuansanya kalau tanamannya banyak nih. Nah, tuh. Jadi dia apa gitu, adem, Indoor rasa outdoor ya ini ya. Ya, indoor rasa outdoor. Jadi, nah ini anak-anak juga punya tempat untuk bersosialisasi. Jadi sesama anak kos kan perlu ya saling kenal, saling peduli. Nah, kira-kira gitu konsepnya. Mungkin kita sembari mempercepat masuk ke temanya ya. Tapi ya tetap aja sih saya presentasinya ringan-ringan supaya nggak bosan nih, pagi-pagi udah berat kan. Ntar. Iya, Bang. Nah, ini sekarang udah masuk nih, renovasi sederhana merespon pandemi. Kebetulan saya kemarin nggak sempat, ini banyak foto interiornya harusnya. Tapi kalau kita lihat, rumah ini sebetulnya sangat sederhana renovasinya, tapi bisa dapat feel yang mungkin agak fresh ya. Kalau dilihat itu, dinding depan itu dipakai semua, dan semua dinding 70% dipakai kembali. Yang berubah itu atapnya, karena kita butuh ceiling yang agak tinggi. Nah, saya lupa di sini juga ya, tanpa bermaksud hard selling, pakai conwood sih. Cuma saya nggak ketemu fotonya. Nanti saya cariin, teman-teman nanti bisa kontak saya jika butuh foto interiornya. Nah, ini juga menarik. Ini 70%, ya 60-70% bangunan aslinya dipertahankan sebenarnya. Tapi kelihatannya langsung berubah gitu kan. Saya pikir ini rombak total loh, Bang. Ini ada next slide yang bisa nunjukin kalau itu ternyata bangunannya bangunan lama, bangunan aslinya. Utuh ya? Oh, cuma iya utuh ya. Maksudnya hampir. Gimana? Ya, saya kira ini bangun baru, Bang. Soalnya berbeda sekali ini looks-nya ya. Oh enggak. Nah ini dia tampilan aslinya. Iya. Nah, jadi slide kiri searah jarum jam. Perputarannya secara
jarum jam. Nah, itu kan kita bisa lihat seberapa banyak sebetulnya hanya kanopi depan aja kita buang. Lalu jenis atapnya kita benerin, kita naikin gitu supaya lebih tinggi ceilingnya. Lalu bahkan tembok pagar itu kalau diperhatikan itu ada yang kita pakai lagi loh. Coba lihat gambar ketiga itu. Ya, Sorry, gambar. pilarnya ya, existing sama ini. Iya. Ya. Iya, Oh, jadi okay. jadi sebenarnya ketika orang lihat ini mah bangun baru nih. Nah, inilah buktinya bahwa ternyata renovasi sederhana saat pandemi seperti ini bisa kita lakukan, tapi efeknya langsung kelihatan. Nah, ini mungkin perlu kreativitas lah. Ini contoh terasnya kiri dan kanan gitu langsung beda. Jadi kita nggak sungkan, mungkin jadi lebih menarik ketika duduk-duduk di teras yang sedikit cozy, yang nyaman gitu. Kira-kira gitu. Mungkin next slide, Mas Hares, semoga waktunya cukup. Nah, ini juga ada kebetulan di Brastagi, memang daerah dingin. Ini pun sebetulnya bangunan utamanya kita pertahanin 60%. Cuman ini on progress, ada beberapa tahapan yang di hold dulu karena ada beberapa ada beberapa pertimbangan dari owner. Nah, ini dalamnya juga mungkin bisa dilihat desainnya. Nah, jadi kayak gini, misalnya kayak ruang TV atau ruang kerja. Nah, sekarang banyak permintaan rumah tinggal itu ada ruang kerjanya. Jadi ternyata work from home, efek dari pandemi ini menimbulkan kebutuhan baru, Mas Fei atau Mas Ares, Pak Wadi. Jadi orang orang minta, Bang, desainin dong rumah tapi ada tempat kerjanya, tapi yang keren ya, kayak di kafe-kafe, tapi yang sehat ya gitu. Nah, itu banyak. Nah, itu mungkin salah satu pertanyaan yang di awal tadi, apakah ada pergeseran? Secara style sih tidak ada, tapi secara kebutuhan ada. Secara kebutuhan ada. Sehingga rumah sekarang sudah punya untuk tempat kerja yang keren, kira-kira gitu. Nah, ini juga renovasi sederhana. Kesannya sih total, tapi tidak ya. Ini bangunan utama dipertahanin, bentuk atapnya aja ya. Dan yang paling atas itu kita pakai conwood tentunya ya. Terus ini prosesnya mirip nggak ya kira-kira? Kira-kira mirip lah ya. Iya. Progresnya sama desainnya kita selalu ini kira-kira jadinya ketika kita compare. Dalamnya sih simple karena memang ini renovasi sederhana. Jadi saya bawakan yang sederhana. Dindingnya dipakai ulang, diganti warna. Nah, ini renovasi sebetulnya antara sederhana sama nggak sederhana sih. Tapi sebenarnya dindingnya kita pakai semua. Nah, mungkin orang melihatnya, ini mah bangun baru. Nah, kita akan buktikan ya di sini ya. Mungkin next slide, Mas. Nah, sebenarnya dinding itu dinding yang sama. Nah, cuman kita desain ulang, kita buat lebih simpel, kita buat lebih cozy. Nah, ini sebetulnya dinding yang sama. Tapi yang di bagian kamar kita majuin. Nah, kurang lebih seperti itu. Next slide mungkin, Mas. Ini contoh lain yang menarik, next slide-nya. Nah, ini kan dinding yang sama sebetulnya. Ya, hanya saja bagian yang gelap itu kita bongkar jadikan outdoor. Coba bisa nggak dibayangin? Jadi jendela yang ada di situ itu adalah jendela yang sama. Oh iya, Bang, betul ya. Nah, iya. Cuman pintunya kita buat maju, lalu itu jadi outdoor, tempat orang berjemur, tempat orang santai, tempat klien. Ini menarik, ini sederhana sebetulnya, tapi orang bilang ini dibongkar habis. Enggak, saya bisa jamin. Yang ada list merah di atas itu hanya dikasih pintu. Nah, ini juga sederhana. Ini juga sederhana kan, kita bisa lihat lah, tinggal dibongkar sedikit. Mungkin next slide-nya ketika sudah direnov seperti apa. Next, please Mas Ares. Ini juga sederhana kamarnya, pakai dinding yang sama ini. Ya, tidak ada yang kita rubah banyak-banyak tapi bisa cozy gitu. Ya, ini sederhana saja. Next, Mas. Ya, sebelumnya Mas naik, Mas. Naik lagi, Mas. Satu lagi, Mas. Satu lagi, Mas. Nah, sip.
Oh, sesudahnya. Ya, slide 56. Nah, inilah kombinasi material yang cozy tapi dari renovasi sederhana. Jadi tinggal kita buka gordennya, itu kita udah punya taman yang private. Taman outdoor ya. Nah, gitu. Padahal itu tadi Mas Pei kan lihat itu hanya Ya. dimajuin doang. Iya betul Gitu. betul. Nah, ada tembok sisa di bagian atasnya tuh saya lihat tuh dijadikan bukaan pintu itu ya Bang ya. Betul. Nah, jadi bisa menarik tanpa harus betul. kita rubah banyak-banyak gitu. Ini yang jelas ya ada convertnya di atas, terus ruang makannya juga menarik ya. Yang tadinya begitu dia punya taman juga ke belakang Mas Pei, Mas Ares, Pak Wadi. Ya, dan didukung cozy-nya dapat dari mood kayu yang dihadirkan plafonnya. Baru next Mas. Nah, ini juga terasnya. Jadi orang lebih, ini kenapa ada naik turun itu gara-gara ada struktur lama yang memang kita pertahankan. Jadi dapat desain kayak gini nih. Nah, mungkin kalau desain dari awal ya mungkin desainnya lebih berani lagi, ya, cuman berubah lagi kira-kira gitu. Oke, nanti ini yang hunian, yang komersil ini ada. Cuman semua on progress yang komersil, tapi paling tidak kami itu berangkat dari hal-hal yang sederhana. Misalnya seperti ini. Orang sekarang pengen duduk minum kopi kalau bisa kena matahari, kira-kira seperti ini. Ini kan sederhana banget ya, dan saya nggak segan-segan menampilkan karya kita yang sederhana seperti ini, tapi bisa jadi kayak memberi referensi, memberi inspirasi. Sebetulnya simpel banget, ini sederhana banget. Ini konsepnya sederhana Bang, tapi desainnya ini luar biasa ini bukan? Ya, saya rasa sih kita memanfaatkan apa yang ada ya, kayak tadi ya Mas P ya. Betul. Makanya banyak ke BD Studio itu datang, Bang, saya punya budget sekian, bisa buat keren nggak? Ya, saya langsung jawab pasti bisa, gitu, pasti bisa. Yang penting kita sharingnya dua arah gitu, saling kolaborasi, saling support, nah seperti itu. Ini kan juga sederhana banget ya. Mungkin next please Mas. Bang Irwan, ini kalau renovasi itu sekalian sama ini ya, sama pengerjaannya ya, atau hanya desain saja, Bang? Saya hanya desain Pak Wadi, hanya saya punya teman yang bisa dibilang langganan karena dia udah tahu style kita, tapi owner. Oh, oke. Tapi klien bebas mau pakai kontraktornya sendiri juga bebas. Oh, gitu. Tapi dari timnya BD Studio tetap melakukan ini ya, pengawasan. Ya, sama pengerjaan. Pengawasan. Oh, harus Pak. It's okay. Kalau nggak bisa seperti ini Pak Wadi, mirip ya. Melenceng semua nanti desainnya. Betul. Perlu itu, ini Pak, kan belum jadi aja udah kelihatan kan kemungkinan miripnya ada ya. Benar. Karena saya kontraktor kebetulan. Iya, memang sering kerjasama dengan arsitek untuk desain. Kadang-kadang arsitek punya konsep desain yang memang luar biasa. Apalagi arsitek zaman sekarang lah, wah luar biasa sekali memang Bang. Cuman luar biasanya tetap harusnya bisa mendengarkan kebutuhan klien sih ya, kebutuhan sekarang seperti itu. Nah ini juga benar. Ini ruko sebetulnya, cuman kita buat lebih menarik sedikit ya, supaya nggak kesan ruko. Renovasinya sederhana juga kalau bisa dilihat itu ya. Mungkin next slide please Mas. Ya kurang lebih sama. Saya hanya menampilkan bahwa buat kita renovasi sederhana itu pun kita kurasi, kita kawal dengan baik, hasilnya juga bisa bagus kok. Nah, kira-kira itu pesannya. Dan pemilihan material, style design, ya, tentunya itu juga bisa membuat desainnya jadi menarik seperti ini. Ya, mungkin next, Mas. Mungkin ini yang terakhir kali ya, ini menarik juga. Sorry di saya screen-nya berhenti ya. Apakah kedengaran suara saya masih? Masih, Bang. Terdengar. Jelas kok. Aman ya. Terdengar ya Pak ya, jelas ya. Nah, jelas. Ini adalah renovasi yang
sangat-sangat sederhana ini. Kalau bisa dilihat, bahkan pohonnya juga kita pertahankan. Iya, pohonnya pun masih ada ya Bang ya? Ya, bangunannya ada, hanya kita ganti style atapnya sedikit. Benar-benar sederhana kalau yang ini. Jadi ya Mas Ares dan teman-teman dan Mas Pei dan Pak Wadi bisa lihat kan, ini yang dibenerin apanya sih kayaknya nggak ada malah. Ya kan. Oh, tapi ya bisa enak lah. Dan ini merespon pandemi ya. Iya betul. Bisa cozy banget. Dan ini on progress. Semoga tidak ada halangan ya. Ini kita bisa launching tahun ini. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Next, Mas. Terbuka semua ini ya Pak ya, Bang ya. Terbuka semua ini. Ada yang indoornya, tapi indoornya pun rasa-rasa terangnya dapat. Nah ini bangunan tinggal puing-puing, tinggal kita kurasi supaya bagus. Mungkin next Mas. Nah ini indoornya nih. Ini tetap ada bukaan ya untuk sinar matahari masuk ya Bang ya. Ini ruangan aslinya yang di atas, lalu yang di bawah itu adalah desainnya seperti tema yang dikasih Mas Ares, renovasi sederhana ya. Ini sesederhana mungkin ya kita desain, tapi tetap bisa menampilkan sisi edukasi, sisi referensi yang desain yang bagus itu seperti apa sih, kira-kira seperti itu. Mungkin kurang lebih sama, ini ada sedikit lagi, hanya 3 slide lagi, kurang lebih sama lah ya. Prinsipnya kita kontekstual, kita optimalkan potensi-potensi yang ada, dan kita rangkul alam dan juga materi-material yang bersahabat sehingga bisa menampilkan desain yang terbaik. Terima kasih, kira-kira begitu. Wah, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Banyak Bang Irwan. Sangat menginspirasi sekali ya. Ya. Desain-desain. Luar biasa Pak, luar biasa. Kalau boleh saya simpulkan. Inilah ya. Ya. Kalau boleh saya simpulkan terkait renovasi di saat pandemi ini tadi udah dijabarin sama Bang Irwan ya. Kita bisa tambahkan bukaan-bukaan untuk sirkulasi udara masuk, kemudian sinar matahari masuk. Dengan desain-desain yang ditampilkan oleh Bang Irwan sebelumnya pada slide-nya tadi juga ada inspirasi renovasi-renovasi yang bisa dibilang simple, hanya tidak merubah struktur lama ya, atau memanfaatkan struktur bangunan lama tapi dirubah sedemikian rupa menjadi lebih cantik dan yaitu konsepnya sederhana tapi luar biasa ya Bang ya. Ya, harapannya sih tidak mengecewakan ya. Iya. Ini, tadi sih keren banget desain-desainnya juga, terus pemanfaatan ruang dan desain-desain tropis kontemporer dapat banget gitu loh Bang. Nah, sebelum ini mungkin ada teman-teman yang mau bertanya nih ke Bang Irwan atau ke Pak Wadi. Silahkan Mas Ares, saya kembalikan ke Mas Ares sebentar. Iya, terima kasih Mas Ferry, Pak Fe, terima kasih Mas Irwan. Aku udah nggak sabar pengen bacain ini nih pertanyaan-pertanyaan masuk nih. Siap. Ada pertanyaan masuk dari Nurul Hikmah nih, Bang Irwan. Ya, Mas, gimana? Ide dulu atau uang dulu yang disiapkan kalau mau renovasi katanya? Sebetulnya niat dulu sih ya, niat. Oh, niat dulu ya. Niat dulu. Nah, niat. Terus kalau ada niat, baru tidak harus ada duit. Datang aja ke BD Studio atau ke teman-teman arsitek lain. Ya tentunya ide dulu. Dari ide itu nanti arsitek bikinkan visibility untuk dibangun itu berapa budget, kira-kira seperti itu. Itu bisa kita bantu. Oke. Ya semoga kira-kira gitu ya Mbak Nurul ya. Jadi ada niat dulu, terus datang ke BD, kita godok idenya atau ke teman-teman arsitek lain, lalu ketahuan budgetnya gitu kira-kira. Ada lagi nih Mas dari Mas Eka apa Mbak Eka nih. Selain sirkulasi udara, poin renovasi zaman pandemi kayak gini apa aja Mas?
Oh ya, tadi ada beberapa yang sudah kita sampaikan. Yang Selain pasti sirkulasi udara. Selain sirkulasi udara, ada matahari, keseimbangan kelembapan ya. Misalnya ada ruangan yang tertutup, sebaiknya dikasih ventilasi, sebaiknya dikasih bukaan yang temporari bisa dibuka, sehingga misalnya ada pakaian atau material yang bernuansa kulit ya. Contohnya paling gampang kita tes itu kulit. Kalau letak di situ seminggu itu jamuran, nah itu berarti kelembapannya terlalu tinggi, kurang baik ya. Selain itu mungkin area terbuka kayak seperti taman, teras, balkon itu perlu ya, Mbak. Mbak ya atau Mas tadi saya lupa. Iya nih, Mas atau Mbak nih, saya juga nggak tahu nih. Nah intinya sih kayak misalnya seperti ini lagi hujan ya, hujan itu sebetulnya orang kan kalau hujan tuh, takut tempias. Padahal kalau saya sekali-sekali anak saya ajak tuh mandi hujan. Cuman di mana mandi hujannya kan nggak mungkin di jalan ya. Nah akhirnya dia mandi hujan di taman, di teras gitu. Ya saya rasa sekali-sekali nggak apa-apa. Itu nggak langsung sakit kok. Malah dia berinteraksi sama alam tuh bagus. Kira-kira gitu. Saya rasa gitu ya selain udara. Ada satu lagi nih Mas, apakah ada perbedaan yang signifikan antara desain di masa pandemi dan sebelum pandemi, terutama dari ide konsumen atau customer lah, perbedaan desain? Ya, sebetulnya lebih tepat kalau desain sih secara filosofi kita tidak ada berubah, kita tetap kontekstual, tapi secara kebutuhan ada. Yang tadi yang saya sebutin ya Mas Ares, bahwa orang ngedesain rumah sekarang tidak mikirin hanya ruang tidur, ruang keluarga, ruang tamu, tapi sekarang ada, Bang, aku mau area masaknya cozy supaya nanti aku betah kalau masak di rumah. Nah, aku mau bereksperimen nih Bang, apalagi sekarang kan banyak usaha yang bisa dihasilkan lewat rumah ya, Mas Pei, Mas Ares dan Pak Wadi. Banyak dan teman-teman, banyak kan kita bisa kerja di rumah, kita bisa work from home, kita bisa hasilkan sesuatu yang kreatif dari rumah. Nah, untuk mendukung kreativitas kita di rumah, tentu kita butuh ruang yang kreatif juga kan, yang mendukung kita supaya bisa menghasilkan ide-ide bagus. Seperti ruangannya itu harus bagus, kira-kira kan gitu ya, harus menarik gitu. Nah, jadi perubahannya itu Mas Ares di kebutuhan. Sekarang orang ngedesain rumah itu atau ngedesain satu tempat itu butuh yang nyaman, kreatif, sehingga dia bisa menghasilkan ide-ide dari rumah atau dari tempat dia berada. Jadi selama pandemi tetap produktif. Selama pandemi tetap produktif, itu kuncinya. Oke Mas. Jadi aku mau nyapa juga nih buat teman-teman yang baru datang nih. Jadi makin lama makin banyak partisipannya. Terima kasih teman-teman yang udah datang di acara webinar Conwood Room Partners. Untuk kalian yang punya pertanyaan menarik seputar renovasi di masa pandemi, renovasi sederhana yang bisa kita lakukan di masa pandemi, kalian bisa langsung chat aja di kolom chat. Nanti pertanyaan terbaik 5 orang akan kita pilih untuk mendapatkan merchandise dari Conwood. Ada satu lagi nih Mas pertanyaan, boleh nggak minta materinya? Tadi Mas Irwan bilang boleh ya? Boleh, sangat boleh. Oke, saya kembalikan lagi ke Mas Ferry nih. Kayaknya aku rasa sih nggak perlu ada iklan kayaknya. Karena ya kita lanjut aja ya. Kita lanjut aja ke langsung Mas Ferry segmen berikutnya ya. Terima kasih Mas Ares, Bang Irwan dan teman-teman yang hadir di sini yang sudah mengajukan pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa terjawab sama ahlinya langsung nih. Ya, kita langsung masuk aja ke segmen 2 nih. Kayaknya saya juga udah nggak sabar ngobrol sama Pak Wadi kita di dunia bahan bangunan nih. Ya, kayaknya udah nggak sabar nih Pak Wadi juga pengen ngobrol nih sama kita nih. Ya, pengen berbagi ilmu. Saya mau tanya Pak Wadi, mungkin Pak bisa di-speed Mas Ares ya. Oke, gimana Pak Wadi? Sehat-sehat ya? Saya tadi udah tanya, mudah-mudahan keluarga semua sehat-sehat ya. Horas. Saya punya nih Pak Wadi dari Medan. Horas, oh ya kalau Medan tuh Horas. Aduh saya sampai lupa Horas. Horas, kumaha damang gitu ya. Oh salah ya, itu Sunda ya. Beda. Sunda itu Mas. Horas.
Laras, oke. Pak Wadi, Yes. saya mau ada beberapa pertanyaan nih ke Pak Wadi terkait dunia bahan bangunan, terutama di area Bapak ya, di Medan ya, Sumatera dan sekitarnya. Menurut Pak Wadi, sebagai distributor building material nih, produk material renovasi apa sih yang paling laku dicari selama ini di masa pandemi ya? Mungkin bisa relate nanti dengan jawaban tadi Bang Irwan ya, dengan ininya. Atau yang banyak, atau yang datang Benar. ke Pak Wadi, ke Primanusa Solisindo gitu loh, biasanya apa sih nih yang paling banyak, yang lagi rame gitu loh di sana? Jadi begini, Pak Ferry, Pak Irwan, Pak Ares, dan rekan-rekan lain yang sudah bergabung di webinar ini, selamat pagi kembali semuanya. Tadi pemaparan dari Bang Irwan itu luar biasa sekali. Saya juga, wah ini arsitek-arsitek, karena kebetulan saya mungkin sudah ini ya, level udah di atas, udah mendekati 50 ya. Jadi levelnya kita itu udah ketinggalan jauh. Oh, masih kelihatan muda, nggak kelihatan kok Pak Wadi. Yang penting semangatnya Pak Wadi. Betul. Benar. Cuman memang belakangan ini ya, saya rasa 5 tahun sampai 5 tahun belakangan inilah ya, arsitek-arsitek yang ada itu memang luar biasa sekali. Baik itu dari sisi desain, dari sisi pemaparan presentasi mereka. Wah, saya benar-benar kagum, Pak. Karena beda jauh ya dengan zaman-zamannya kita ya, dengan zaman-zamannya saya dulu ya. Arsitek sekarang itu perkembangannya sangat-sangat luar biasa. Kembali ke pertanyaan Mas Pei mengenai bahan bangunan yang laris ya belakangan ini ya. Saya rasa kalau kita perhatikan kondisi pandemik seperti yang tadi kita sudah diskusikan bersama, mungkin benar juga karena orang-orang sekarang kebanyakan lagi di rumah ya. Jadi lagi di rumah, dan setelah biasanya itu 12 jam sampai 10 jam sampai 12 jam itu kan di kantor terus ya. Sekarang mereka itu 1 harian 24 jam itu penuh di rumah ya. Jadi baru mereka rasa itu, wah ternyata rumah saya ini yang paling penting itu kok sekarang kayaknya nggak nyaman ya. Kenapa saya merasa nyaman itu di luar gitu, di kafe atau di mana. Jadi mungkin orang-orang mulai berpikiran untuk melakukan renovasi. Memang tema webinar kita ini bagus sekali sih Mas Pei, karena renovasi sederhana di masa pandemik, apalagi ada Pak Irwan Lubis ya yang bisa mengakomodir permintaan renovasi sederhana yang bisa membuat rumah customer itu jadi nyaman ya, apalagi kondisi pandemi kan, karena masa pandemik ini terus terang setiap orang itu menginginkan rumah yang sirkulasinya bagus pasti. Kemudian penerangannya juga bagus, terkena sinar matahari, kemudian ada sirkulasi udara. Kalau dulu orang takut kena matahari kan, sekarang orang-orang pengen bisa berjemur matahari. Dulu orang kalau dibilang, yuk kita jemuran matahari, enggak lah, saya hitam nanti, nggak cantik kulit saya. Sekarang orang-orang di dalam rumah juga kalau bisa berjemur matahari gitu, karena kondisi pandemik seperti ini ya. Nah, jadi memang yang tadi diuraikan Pak Irwan itu kena sekali. Orang-orang sekarang pengennya punya rumah yang cozy, yang sirkulasi udaranya bagus, yang penerangan alami kalau bisa masuk ke dalam rumah. Dia berjemur itu nggak perlu di luar ya, di dalam rumah kalau bisa berjemur. Nah, dengan hal seperti ini memang perlu material bangunan yang tahan ya, yang artinya terkena matahari itu tidak masalah, kemudian terkena air hujan juga tidak problem. Jadi memang kembali ke permintaan bahan material ya. Kebetulan saya di sini distributor utamanya Conwood, Pak Irwan dan rekan-rekan pendengar lainnya. Saya distributor Conwood, yang Conwood itu memang punya tagline itu innovative replacement for wood. Innovative wood replacement. Jadi benar-benar pengganti kayu asli yang sangat inovatif. Artinya semua boleh dibilang hampir 80% kebutuhan kayu itu, persis kayu asli itu ada di Conwood, bisa digantikan oleh Conwood, walaupun memang tidak persis 100%. Makanya saya bilang 80%-nya. Belakangan ini Conwood juga lumayan Pak Ferry. Peningkatan penjualan juga lumayan.
Kemudian bukan hanya konut ya, kemudian ada beberapa bahan pengganti material-material alam ya, seperti kuda-kuda baja ringan, kemudian atap metal, kemudian atap UPVC, juga lumayan permintaan-permintaan seperti itu, menggantikan produk-produk alami yang ada. Jadi lumayan gede permintaannya, terutama bahan-bahan yang durable ya Pak Ferry ya. Dan itu memang terasa sekali. Ya, karena memang betul, balik lagi ke yang tadi ya Pak ya, permintaan itu meningkat seiring banyaknya waktu luang orang di rumah gitu ya. Jadi betul kata Pak Wadi, kok nggak betah gitu. Kalau kata Bang Irwan tadi banyak yang request ruangan kerja sendiri tapi rasa kafe gitu ya. Nah mungkin itu juga salah satu penyebabnya. Jadi ya mudah-mudahan, karena banyak anggapan pandemi ini berpengaruh ke penghasilan atau ke banyak profesi gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita masih tetap bisa lanjut ya. Pak Wadi juga lancar selalu, Bang Irwan juga untuk bisnisnya semakin. Jadi gini Pak Ferry, kita sebagai supplier di Medan, kita menyediakan bahan. Tapi dengan bantuan arsitek, tim arsitek seperti Pak Irwan dan rekan-rekan arsitek lainnya yang dengan idenya yang luar biasa, akhirnya kolaborasi ini bisa terjalin baik ya. Jadi dan customer juga puas ya, artinya wah sekarang dia menghabiskan waktu itu hampir 24 jam itu di rumah terus ya. Harusnya rumahnya itu lebih nyaman daripada suasana kantor. Kalau dulu orang selalu membuat kantor itu senyaman mungkin ya, atau mungkin rumahnya itu hanya untuk tidur ya. Sekarang rumah jadi ini harus nyaman lah. Jadi budget renovasi semakin ditingkatkan ya, tabungan dipakai lah. Artinya seperti yang Bang Irwan bilang tadi, ternyata di masa pandemik makin banyak customer yang datang untuk melakukan renovasi. Ya saya rasa akibat itu sih Pak Ferry. Mungkin ada saling keterkaitannya ya mungkin ya. Terkaitan ya, betul Pak Wadi. Benar. Memang seperti itu sepertinya kondisinya saat ini ya. Nah, saya mau tanyakan lagi nih. Ini sih lebih tepatnya ke Bang Irwan nih, tapi mungkin saya pengen tahu sudut pandang dari Pak Wadi nih. Menurut Pak Wadi sendiri, desain seperti apa sih yang sekarang dibutuhkan masyarakat Medan saat ini ya? Dari sudut pandang sebenarnya tadi Bang Irwan udah panjang lebar itu menjelaskan desain yang ada saat ini. Wah, udah luar biasa sekali itu. Saya kebetulan basicnya bukan di arsitek kan, saya di civil engineer kan. Tapi dari pemaparan Bang Irwan tadi, wah itu udah lengkap semua ya? Udah komplit di dalam. Jadi memang udah dijelasin semua di dalamnya. Betul. Ini makanya saya tadi kembali saya ingatkan Pak V, ini arsitek zaman now ini luar biasa sekali memang. Zaman now, betul. Zaman milenial. Dari sisi penyajian, dari sisi hasil, dari sisi pengawasan memang luar biasa sekali lah. Artinya kita berhutang banyak sama tim-tim arsitek yang ada saat ini, Pak Ferry. Kalau saya ditanya desain bagaimana yang diinginkan, saya rasa Pak Irwan lebih jelas ini, Bang Irwan lebih jelas ini desain bagaimana yang diinginkan. Silakan, Bang Irwan. Baik, Pak Wadi, Mas Fei, Mas Ares, dan semua teman-teman yang masih stay ya. Ini mungkin karena kesalahan saya juga kali merschedule ya, sehingga yang hadir ini masih pada sibuk di luar kali ya. Tapi nggak apa-apa ya, maaf ya nih semua gara-gara kemarin. Bukan Bang Irwan. Ini masa pandemik, jadi orang-orang bangunnya itu bukan jam 6 sekarang, bangunnya jam 10. Jadi begitu bangun, ini jadwal webinar ini. Baik. Jadi sebetulnya satu yang selain yang tadi kita sampaikan, mungkin salah satu di Medan khususnya ya, Pak Wadi dan Mas Fe dan Mas Ares. Salah satunya adalah visibilitas terbangunnya ya. Maksudnya gini. Ada kita sebagai arsitek kan ngedesain itu wah banget, tapi ketika ditanya itu bisa dibangun berapa budgetnya? Budgetnya meledak. Yang kedua, berapa lama? Ternyata waktunya meledak. Terus kira-kira bahannya ada nggak? Nah itu masih dicari, bahannya ada nggak ya stoknya?
Atau mungkin dari mana ya harus ngedatangin bahannya. Nah itu. Jadi buat saya desain yang baik adalah ketika memang visible untuk dilaksanakan di mana proyek itu berada. Gitu. Artinya kita buat sesuatu yang keren banget tapi itu hanya di kertas atau hanya di komputer, ya buat apa? Itu kan jadi karya grafis ya jatuhnya ya. Jadi harusnya visible untuk dikerjakan, baik dari sisi budget, dari sisi prosedur atau pelaksananya atau tukangnya, dari sisi materialnya, dari sisi waktunya. Nah, dan ya tentu kualitasnya yang kayak kata Pak Wadi harus tahan. Kalau bisa orang ya rumahnya ya jangan setiap tahun harus diperbaiki, kan itu kan kasihan juga ya. Nah itu. Jadi saya rasa itu kalau soal style mungkin tadi saya udah jelasin di pemaparan, tapi tambahan saya harus visible untuk dibangun di mana proyek itu berada. Itu kira-kira. Ya Mas P ya. Ya. Terjawab Mas sudah memang bahkan ada pertanyaan saya selanjutnya yang sudah dijawab oleh Bang Irwan barusan gitu ya. Saya baru mau nanya nih, kalau misalkan ada niatan orang renovasi, memang komplit sekali nih Bang Irwan di jawabannya. Peramal ya Bang Irwan, ini peramal ya, kok bisa tahu saya mau tanya? Bukan Mas P, arsitek zaman now memang harus begitu. Kita sudah tahu apa yang akan ditanyakan. Benar. Iya, karena memang saya baru mau menanyakan kalau memang ada teman-teman kita yang hadir di sini misalkan mau merenovasi rumahnya setelah mendapatkan inspirasi desain tadi dari Bang Irwan dan Pak Wadi penjabarannya, tapi budgetnya terbatas gitu loh. Apa yang bisa mereka lakukan gitu loh. Dan itu langsung dijawab tuh sama Bang Irwan ya. Kalau misalkan boleh saya menambahkan sedikit yang tadi Bang Irwan bilang, betul, mungkin bisa sesimpel tidak banyak merubah struktur bangunan yang ada ya Bang ya, itu pun akan sangat berpengaruh sepertinya ya. Tentunya mungkin juga. Ya. Kalau ini mungkin breakdown dari penjelasan tadi soal visible. Kalau budgetnya terbatas, the next step-nya adalah kita harus tetapkan skala prioritasnya. Ya, mana dulu yang paling penting untuk diperbaiki. Ya, itu sih. Artinya ini lanjutan dari visible untuk dibangun adalah let us make the skala priority-nya. Ya toh? Kalau misalnya budget ada 100 X yang sanggup direnovasi oleh 100 X ini mana dulu, dan sebagai arsitek yang baik nanti tentu akan kita kasih step-step selanjutnya. Kalau nanti ada duit berikutnya ini bisa dikerjain tanpa harus merusak step yang sudah ada, kira-kira gitu Mas. Jadi harus ada skala prioritas, kira-kira gitu ya. Semoga menjawab ya. Betul. Terima kasih Bang Iwan jawabannya nih. Atau mungkin juga ada yang mau merenovasi tapi bertahap gitu loh. Misalkan dia pengen desain full gitu ya, bagus seperti keinginan, tapi merenovasinya bertahap. Misalkan dalam jangka waktu 5 tahun semua sudah jadi, misalkan di tahun pertama dia renovasi. Seperti itu bisa ya Bang ya? Bisa. Kita akan kasih step by step-nya supaya tahap yang awal-awal itu tidak rusak lagi, Mas Teng. Nah, ini buat teman-teman nih yang mau renovasi bisa langsung ke BD Studio ya. Nanti kontaknya di-share ya Bang ya ke kita ya. Boleh. Nanti kita akan share kalau ada teman-teman yang mau nge-share atau ini, nanti juga ini kita akan posting di di YouTube channelnya Conduit Indonesia. Jadi viewernya juga akan lebih banyak. Siap. Saya mau balik lagi nih. Mas P. Ya, gimana Pak Wadi? Silakan. Yang mengenai ini ya, mengenai pemilihan material tadi ya, yang untuk ini ya, untuk renovasi ya. Ya, betul. Benar ya Mas P ya, tadi pertanyaannya ya. Betul. Ya. Nah, jadi sebenarnya karena saat ini kan mungkin ada beberapa desain yang memang menampilkan kayu ya. Saya kembali lagi ke Conduit ya, Mas P ya. Karena kita memang di Conduit ya. Jadi bukan hanya mempromosikan Conduit. Iya, karena gini.
kalau kita perhatikan, banyak arsitek saat ini yang mempergunakan desain dengan menampilkan ornamen kayu. Ornamen kayu dan serat kayu di desain-desain mereka. Nah, untuk beberapa produk Conwood, ada produk yang memang harganya cukup ini ya, harganya cukup bersaing ya. Itu kalau kita boleh sebut pelang ya, pelang juara. Itu pelang juara itu andalannya Conwood, Mas Pei. Andalan Conwood benar-benar untuk menggantikan pelangnya kayu ya, atau pelang-pelang lain. Karena di Conwood sendiri itu pelangnya itu setelah dicat itu punya 20-an tipe serat yang saling berbeda, Mas Pei. Saya nggak bisa share di sini ya. Kalau ada share screen-nya, Mas Ares bisa bantu gambar pelang Conwood yang ini. Ada di beberapa project yang di desain arsitek pelang ya, yang foto pelang ya kalau saya nggak salah ya. Nggak nampak ya di sini ya, Mas Pei. Sebentar, yang Pak. Pelang nggak nampak. Yang pelang itu ya? Gambar, ya yang gambar pelang kemarin itu ya. Sepertinya sebentar Pak. Coba Mas Ares di show yang ada di grup, Mas Ares. Ada. Nanti coba. Jadi memang produk pelang ini gini. Ada pelang ya Pak ya? Benar. Nah, ini pelang ini boleh dibilang dari deretan pelang ini punya hampir tinggi ya. Ini di rumah salah satu customer kita yang kebetulan sempat ada di sharing fotonya itu sekitar dinding 5 meter ya. Dia hanya pasang pelang juara loh. Jadi dalam artian pelang juara ini kan harganya harga yang boleh dibilang harga yang paling ekonomis ya, Mas P dan ya, Pak Irwan. Ini benar-benar harga paling ekonomis. Tapi perbedaan pelang kita itu antara setiap tipe pelang itu berbeda semua serat-seratnya. Jadi dia nggak monoton ya pelangnya. Jadi kalau setelah dicat dan ditampilkan itu benar-benar mirip dengan kayu. Jadi ini pelang ini produk ekonomis. Jadi kalau ada beberapa customer yang pengen, wah saya pengen tampilan seperti ini, silakan kita bisa. Ini boleh dilihat antara yang kedua, ketiga semua berbeda itu motif serat kayunya. Ini sambil jualan ya Mas P ya. Sambil jual. Saya kalau distributor jualan terus nih ininya nih. Oh, iya. Jadi pelang Conwood ini, saya bilang ini cukup menarik ya, bisa dipakai untuk alternatif produk yang ekonomis ya, untuk dinding rumah. Itu satu. Kemudian tadi yang disebutkan sama Pak Irwan, Bang Irwan, tadi kisi-kisi untuk filter sinar matahari ya. Itu di Conwood namanya sunset, Bang. Sunset, yes. Sunset memang untuk ya sunset. Jadi itu boleh dibilang seperti yang Bang Irwan bilang tadi, setelah dicat dan dipasang, itu sampai 5 tahun warna juga nggak berubah loh. Bahkan ada customer kita yang dia pakai kayu asli dulunya untuk sunset, desain dia sunset kayu asli, itu dalam waktu 3 tahun kayunya lepas semua sunsetnya. Nah, setelah kita ganti Conwood, ini saya rasa kita di Medan Conwood itu sudah 6 tahun ya mungkin di Indonesia ya Mas P ya. Dia kayaknya di tahun pertama dia udah langsung ganti. Dan sampai sekarang itu kondisi catnya masih bagus. Jadi bukan durable-nya ini ya. Saya bilang kita perlu pilih bahan material yang durable ya. Artinya seperti yang Bang Irwan bilang tadi, nggak mungkin kita usulkan material ke owner itu setiap tahun harus diganti. Tahun depan harus diganti. Tahun ketiga harus diganti. Tahun keempat harus diganti. Itu juga udah ini ya nggak tepat juga ya sebenarnya ya. Jadi kita sih memang material harus pilih yang durable juga ya supaya cost renovasi juga nggak terlalu mahal di jangka waktu yang panjang. Mungkin dia kalah membeli tapi menang memakai. Itu aja masukan dari saya, Mas P. Terima kasih Pak Wadi, luar biasa sekali nih. Ya, memang betul pemilihan material mungkin bisa dari material apapun ya. Durability itu sangat-sangat diperlukan karena memang menjadi priority, tapi untuk short term gitu loh. Kalau memang mau hemat tapi dalam jangka waktu yang lama, kita bisa pilih produk-produk yang memang tahan lama ya. Benar. Setuju.
Mas Fei termute ya, termute Mas Fei suaranya. Suaranya kena mute ya, Mas Fei? Iya, kayaknya handphonenya mati satu deh. Halo, Mas. Kena mute. Ya, udah. Ke mute tadi Mas Fei. Oh iya, oke, baik. Ini udah masuk di pertanyaan terakhir ya, Mas ya? Oke, udah saya admit lagi tuh Mas akunnya. Atau sementara kita akan menjawab pertanyaan masuk. Ada pertanyaan masuk dari Prai. Dari Mas atau Mbak nih, Mbak. Mas Prai kayaknya. Bang Irwan, proyek BD Studio yang di luar Medan, apakah tetap melakukan visit berkala saat pembangunan di kondisi pandemi saat ini? Gimana ngatasinnya Bang, kalaupun memang ada harus visit? Silakan Bang Irwan. Mas Prai, asik ya namanya, Mas Prai. Berdoa. Mas Bray. jadi ya benar. Dulu sih sebelum pandemi kita usahain visit ya, karena buat kita semua proyek itu kalau bisa jadi karya. Buat kita nggak mau sekedar proyek gitu. Kalau bahasa Medan proyek gitu kan. Kalau kami sih semua proyek itu harusnya jadi karya, sehingga kami jagain gitu, sekecil apapun kami jagain. Cuman memang beberapa belakangan gara-gara ada pandemi ya, kalau disuruh keluar kota saya juga agak takut-takut, tapi bisa kita atasi dengan online ya. Misalnya kita punya klien misalnya di Banda Aceh gitu misalnya, kita biasa video call atau Zoom, atau malah ada klien kita yang di Malaysia itu ada yang kita Zoom gitu. Jadi jawabannya harusnya setelah berakhirnya pandemi memang kami rajin ya, harusnya sih rajin untuk kontrol atau berkala mungkin berapa kali dalam sebulan seperti itu ya Mas Frey ya. Jadi tetap harus dijaga sih, harus dijagain tuh proyek. Jadi di lapangan juga kan tidak selalu semulus waktu kita ngegambar ya. Ada aja improvisasi yang dibutuhkan. Nah itu peran arsitek di lapangan juga sangat ditunggu-tunggu karena tidak selamanya itu berjalan seperti ini, tiba-tiba ada faktor alam, hujan atau material yang telat atau ada kesalahan di detail segala macam, itu sering kita temukan dan itu butuh kita visit ke lapangan gitu Mas Pri. Jadi ya itu mudah-mudahan menjawab ya. Baik. Semoga menjawab ya Mas Prai. Tadi jawaban dari Mas Irwan. Ada satu pertanyaan lagi Mas Irwan, Bang Irwan yang saya bertanya untuk proyek BD Studio yang on progress di masa pandemi ini ada perubahan desain nggak dari segi material, misalkan menggunakan antibakterial? Kalaupun ada, itu penggunaannya di mana? Di furniture, di fasad atau di lantai misalkan? Antibakterial ya. Ini pertanyaan luar biasa ini. Nanti Pak. Ya, jadi ya soal pandemi ini kan kita juga mungkin udah banyak referensi dari mana asal muasalnya si bakteri atau virus yang ada sekarang. Kalau untuk material sih belum ada yang
kita pakai itu yang garansi 100% anti virus A atau virus B atau virus C gitu. Saya juga nggak mau termakan sama iklan seperti itu. Yang pasti sih yang sesuai konsep, sesuai dengan visibility untuk dibangun. Tinggal nanti masalah tadi soal virus itu saya rasa ada hubungannya sama habit kita sebagai pengguna ya. Misalnya apakah kita cukup disiplin untuk merawat rumah kita, ataukah kita cukup mau untuk sedikit effort membersihkan rumah atau mengepel lantai. Saya rasa mau beli granit antibakteri, tapi granitnya dibiarin terus sampai jorok gitu, nggak diapa-apain, kan sama aja ya. Jadi Ya, saya rasa butuh effort yang dari diri kita sendiri untuk menjaga kesehatan. Atau jadi kalaupun ada, saya nggak tahu ya, ada iklan misalnya anti 100% anti virus A, B, C, saya sih tidak, dan teman-teman tidak sevulgar itu untuk menerima. Saya lebih ke menyadarkan bahwa kita itu butuh sedikit effort untuk tetap sehat, untuk tetap kreatif seperti itu. Saya rasa gitu. Ya, Oke, Mas, baik. jawabannya. Mas Fe sudah bisa lagi mic-nya, Mas? Sudah, sorry tadi agak Oke. terputus. Saya lempar lagi ke Mas Fe ya. Oke. Terima kasih Mas Ares. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan-pertanyaan tadi yang diajukan. Saya gantian sekarang, saya lagi yang tanya. Yang saya tahu itu Medan itu sangat kental sekali unsur budayanya ya Bang ya. Bahkan di sana tuh ada kain apa namanya Bang yang di belakang itu Abang ya, kain gitu ya. Ulos ya, kain ya. Ulos. Iya, ulos. Iya, nah, jadi saya pengen tanya nih, seberapa penting sih Mas masukin unsur budaya, misalkan kalau Mas Abang Irwan mendapatkan customer yang ada di Medan, itu seberapa penting sih unsur budaya kita masukkan ke dalam desain arsitektur sebuah bangunan? Oke, jadi saya coba jawab, nanti mungkin dikoreksi sama Pak Wadi atau teman-teman yang lain kalau ada yang kurang. Sebenarnya sih balik lagi ya Mas Pei ke kita, maksudnya untuk apa dulu dan seberapa besar itu menyinggung dari sisi atau membutuhkan dari sisi budaya tadi. Misalnya gini, walaupun di Medan, tapi kan kalau ngedesain rumah tinggal, ada sih orang yang masih pengen ada konsep tradisionalnya gitu, mungkin dari sisi atapnya, mungkin dari sisi ukirannya, atau mungkin dari, malah ada yang mengadopsi maksudnya mengadopsi budaya tersebut bukan dari visual atau dari tampilan fisiknya, tapi malah dari perilakunya. Contohnya gini, kalau di daerah Sumatera Utara, khususnya mungkin beberapa suku yang ada di Sumatera Utara kayak Batak gitu ya, misalnya, itu ada pola-pola yang biasanya diberlakukan di rumah. Contohnya setiap 1 bulan ada semacam, bahasa Indonesianya sih arisan gitu. Tapi kalau di Batak ada istilahnya gitu kan. Nah, itu ada kayak hierarki ruangannya gitu Mas, atau sirkulasi yang benernya gitu Mas P. Misalnya kalau ada dari saudara yang perempuan di sini nih duduknya, yang laki-laki di sini nih duduknya. Jadi jangan sampai ketukar-tukar atau cross gitu, silang gitu. Nah, itu malah kan kita susunnya dari sirkulasi dia Mas P. Dari sirkulasi atau dari hierarki ruang gitu. Jadi tidak melulu seperti ini ya, ada ukiran ulos, tidak selalu dari fisik gitu. Tapi kadang-kadang dari tata cara, perilaku seperti itu. Misalnya lagi ketika ada yang sedang berkumpul, lalu kita harus keliling lewat mana, jangan sampai mengganggu acaranya seperti itu. Ini yang salah satunya. Yang keduanya, saya punya banyak klien juga dari saudara-saudara kita Tionghoa. Itu saya diminta harus mengerti Feng Shui. Ada beberapa Feng Shui. Dan menurut saya itu bagus, nggak ada masalah. Karena kaidah-kaidah Feng Shui itu juga membuat kita lebih lebih aware sih ya. Kayaknya saya malah ada desain perumahan Agung Sedayu itu Jakarta. Ya itu pakai Feng Shui loh perumahannya.
Nah itu di mana ngeletakin kompor sama tempat tidur, arah tempat tidur, kamar mandinya seperti apa, pintu di mana, itu menarik sih. Jadi pembelajaran baru juga. Nah itu kalau dari segi apa ya, culture saya nggak tahu, mungkin nanti Pak Wadi bisa nambahin. Tapi saya sih senang. Tadi dari Batak ada, malah ini ada klien dari Karo, ada yang dari saudara kita Tionghoa. Itu saya semua desainnya saya olah semua supaya semuanya masuk gitu. Tapi kembali lagi tergantung dari requestnya ya Bang ya. Tergantung dari request dan kebutuhan ruangnya dan fungsinya sih. Dan fungsinya. Iya. Pak Wadi ada yang mau ditambahkan mungkin Pak Wadi? Tadi Bang Irwan ada bahas masalah Feng Shui ya. Karena Ya. di orang Tionghoa itu Feng Shui itu sebenarnya begini ya. Kalau ini secara global aja ya. Iya Pak. Biasanya orang yang punya nasib karma yang baik, karma ya katanya ya, punya karma yang baik itu selalu akan mempunyai Feng Shui terbaik. Itu sih ada pepatah seperti itu ya. Jadi ada beberapa hal mengenai Feng Shui yang kadang-kadang kalau kita dipikirkan secara logika memang masuk ya Pak ya. Misalnya gini, orang Tionghoa itu paling pantang itu di atas dapur itu di atasnya itu toilet. Tapi secara logika kita berpikir, ya nggak mungkin dong kalau kita dapur itu pas masak itu toiletnya bocor ya. Plumbingnya itu leakage bocor, sehingga kena ke dapurnya, ke meja makannya, itu paling pantang. Itu kan secara logika sederhana, itu Feng Shui, itu kaidahnya Feng Shui, tapi memang masuk di nalar kita ya. Kemudian orang Tionghoa itu juga paling pantang itu pintu utama, masuk dari pintu utama itu di dalamnya itu terhalang sama dinding atau terhalang tiang, kolom atau terhalang balok, melintang. Itu secara logika sederhana kita berpikir, wah kita aja kalau mau masuk ke rumah itu Pak Wadi nge-lag sepertinya. Iya. Mungkin koneksinya kurang bagus. Ini menarik sekali masalah Feng Shui ini, mungkin kita bisa bahas di di kesempatan lain ya. Yang jelas sih waktunya juga sepertinya udah lumayan banyak nih, karena obrolannya seru banget ya Bang Irwan. Mungkin penontonnya di sini juga stay terus nih. Dan ada beberapa juga barusan yang izin dulu karena harus melaksanakan sholat Jumat. Ya, benar-benar. Nanti mungkin Pak Wadi kita bisa bikin season khusus. Ya. Siap. Nanti kita bikin season khusus untuk masalah Feng Shui ya. Karena nanti kayaknya menarik sekali. Nah, dan karena waktunya juga memang sudah tidak mungkin lagi kita Mas Mei, ini. Aku sharekan yang itu ya, yang saya kan ada untuk Prima Nusa Solusi itu kita kasih diskon itu ya. Diskon 10% kalau siapa yang pakai link ini untuk ini. Sebelumnya saya mau ke Bang Irwan Lubis dulu nih, Bang Irwan. Tadi kan sudah di-share ya, keren-keren sekali karyanya Bang Irwan dari BD Studio, terutama Amin. Makasih. Kontemporernya Bang. Nah, dari misalkan ada customer atau penonton nanti ke depan di acara ini yang mau menggunakan atau membutuhkan jasa dari BD Studio ini kemana nih? Ke Instagram saja, Instagram bdstudio.medan. Instagram bdstudio.medan ya? Iya, itu ada nomor kita kok di situ. Ya, nanti kita masukkan ke kredit untuk dijadikan video juga. Nah, kalau untuk Pak Wadi nih sekarang ini Pak Wadi udah nggak sabar nih karena penggemarnya banyak sekali penggemar Pak Wadi. Mas Ares mungkin boleh di-share ininya Pak Wadi, Mas Ares. Pak Wadi, kalau misalkan ada yang membutuhkan produk-produk dari Conwood Indonesia nih, kemana Pak Wadi kira-kira Pak Wadi carinya nih? Halo Pak Wadi. Halo Pak Wadi. Ya, Mas Pei. Nah Pak Wadi. Bisa dengar ya? Kalau misalkan ada yang membutuhkan material-material dari Conwood di area Medan dan sekitarnya, kemana nih Pak Wadi harus menghubungi ini?
Nah ini Mas P, ini yang paling menarik ini sebenarnya. Sesi jualan kita ya. Terima kasih Bang Irwan yang sangat support dengan menggunakan produk Conwood di desain-desainnya yang luar biasa. Untuk rekan-rekan di sini, kalau di Medan kita punya showroom ya. Showroom itu di Jalan Bayangkara nomor 393 Medan. Jadi kita juga punya IG ya. Untuk IG nasional itu conwood.id, @conwood.id. Kemudian untuk produk kita itu conwood_Medan. Di IG kita juga ada itu langsung untuk ininya ya, untuk link untuk hubungin customer service kita. Ya, hotline-nya ada langsung di IG. Kemudian kita juga ada IG Prima Nusa Solusindo. Silakan aja di kontak. Untuk hari ini kita kasih tambahan diskon 10% dan free merchandise untuk pembelian produk Conwood. Silakan di kayaknya langsung ini nih. Karena tadi terus terang ada yang nanya nih Pak Wadi. Oh iya. Diskon dong Pak, harga PPKM katanya gitu. Pas banget Pak Wadi jawab kayak gitu nih. Tambah 10% kita yang memang kita diskon. Oh ya, dan kita kasih merchandise kopi mug kopi Mas P sama Mas Irwan. Nanti kita ini kan. Jadi yang follow sama Oke, ini saya bacain aja yang mungkin tambahan diskon dan free merchandise dari Limansa Solusindo untuk pembelian produk Conwood bagi peserta webinar yang hadir hari ini ya. Jadi kalau misalkan yang teman-teman yang nggak hadir, sayang sekali nih diskon tambahan nih kalau misalkan membutuhkan, dan jasanya juga bisa nanti langsung ke Bang Irwan ya. Bang Irwan Lubis dari BD Studio. BD Studio juga diskon harusnya. Nanti bantu di-share aja ya Mas Ares ya, untuk pesertanya siapa, nanti kita akan selektif. Kalau memang ini kita akan tetap jalankan apa yang telah kita promosikan di sini. Ya, baik. Nanti kita share juga ininya datanya ke Pak Wadi dan Bang Lubis. Kalau gitu, terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Wadi Huang dari distributor kita di area Medan. Kemudian Bang Irwan Lubis selaku prinsipal dari BD Studio Medan. Terima kasih atas waktunya, atas ilmunya, atas sharingnya, ya luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan ya. Amin. Selalu prokesnya dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi ngobrolin hal-hal seru lainnya. Siap. Siap. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Salam. seluruh peserta webinar kita hari ini ya. Terima kasih banyak sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Kalau gitu saya tutup aja, tapi katanya Mas Ares mau punya pengumuman untuk pemenang pertanyaan terbaik. Ya Mas Ares ya. Ada merchandise-nya. Iya. Untuk betul. peserta yang lain silakan. Iya. Ditunggu. Iya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi Bang Irwan, Pak Wadi, sehat selalu. Terima kasih semuanya. Iya, teman-teman terima kasih banget udah bergabung di acara Conwood Room Partner ini. Sesi pertama ada profesional Pak Wadi Huang dari PNS Medan, sama ada Mas Irwan Lubis dari BD Studio Medan. Jadi tadi ada pertanyaan masuk banyak, aku udah seleksi dan sudah memilih 5 orang yang menjadi pemenang. Jadi 5 orang yang aku panggil atau sebutkan namanya nanti bisa WhatsApp aku ya di kolom chat tuh. Aku taruh nomor aku yang belakangnya 4140. Silakan WhatsApp ke situ ya. Pemenang pertama Nurul Hikmah. Pemenang kedua Eka siapa gitu namanya. Terus pemenang ketiga Justinus, pemenang keempat Pray, pemenang kelima Gilang Ramadan. Ya, aku tunggu WhatsApp-nya di nomor WhatsApp aku 0896 9126 4140. Ya, silakan di WhatsApp ya teman-teman. Oke, Mas Fei, Mas Irwan, Pak Wadi, terima kasih. Sampai berjumpa di sesi yang berikutnya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Salam sehat buat semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih Bang Irwan. Sehat semua. Terima kasih Mas Pei, terima kasih Mas Ares, Pak Wadi dan teman-teman.
Ya, terima kasih Bang. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Conwood berdiri sejak 2012. Conwood Indonesia tetap berkomitmen untuk selalu memberikan kualitas produk dan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. 8 tahun sudah, Conwood Indonesia memberikan kontribusi dalam bidang konstruksi dan inovasi bahan bangunan di Indonesia. Conwood berpengalaman di ribuan proyek dan terus memenuhi pertumbuhan proyek yang semakin meningkat. Dengan kontrol kualitas yang ketat dan terus berinovasi untuk menghasilkan produk-produk yang terbaik. Conwood itu bagus dipakai untuk fasad, tapi memang untuk flooring kadang-kadang scratch resistance-nya itu harus ya itu harus jadi pertimbangan sih. Kalau untuk pemasangan dinding dan lain-lain enggak, cuman di area lantai aja. Lantai pun bukan perkara warna sebenarnya, perkaranya di anti goresnya. Saya pastikan di anti goresnya. Paling banyak itu kalau udah pemasangan ya, pengangkatan biasanya yang timbul belang nyetat aja mas sebetulnya mas. Soalnya apa nanti terus menimbulkan putih-putih itu mas. Saat itu sering terjadi ketersediaannya sangat terbatas dan sering putus. Jadi kita sangat kesulitan, terutama warna-warna yang Pareto seperti akasia, palisander brown, dan walnut brown. Hal ini tentunya selalu mengingatkan kami akan pentingnya mendengar. Untuk memberikan hasil akhir, produk yang sempurna. Dengan rasa bangga, kami perkenalkan Conwood Colors.